Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Hafiz, kelas A dengan NIM 240607110005. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan materi dalam SNI Perpustakaan Kecamatan, atau bisa disebut Standar Nasional Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan yang saya ringkas. SNI Perpustakaan Kecamatan adalah sebuah pedoman standar yang dirancang untuk memastikan perpustakaan tingkat kecamatan memiliki fasilitas layanan dan pengelolaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. SNI juga memiliki tujuan. Yang pertama, mendukung literasi masyarakat. Yang kedua, meningkatkan akses terhadap informasi dan sumber daya ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, mewujudkan perpustakaan yang nyaman dan fungsional. Di SNI juga sangat penting dalam perpustakaan. Yang pertama, memperkuat fungsi perpustakaan sebagai pusat literasi, edukasi, dan budaya di tingkat kecamatan. Yang kedua, menjamin keseragaman kualitas layanan di seluruh Indonesia sesuai standar yang telah ditentukan. Dan yang ketiga, mendukung program pemerintah dalam meningkatkan budaya literasi masyarakat. Di sini juga terdapat komponen SNI Perpustakaan Kecamatan. SNI Perpustakaan Kecamatan ini mencakup beberapa komponen yang inti. Yang pertama, koleksi perpustakaan. Minimal koleksi perpustakaan memiliki 1000 eksemplar bahan pustaka seperti buku, majalah, dan media digital. Yang kedua, koleksi harus relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal, meliputi literatur pendidikan, agama, keterampilan, serta hiburan. Dan yang ketiga, adanya bahan pustaka untuk anak, remaja, dewasa, dan penyandang disabilitas. Jadi di dalam perpustakaan kecamatan itu harus minimal memiliki buku 1000 eksemplar bahan pustaka, dan koleksi buku itu harus relevan bagi masyarakat lokal, serta perpustakaan kecamatan harus menyediakan bahan pustaka khusus untuk anak-anak, remaja, dewasa, dan penyandang disabilitas. Dan yang kedua, fasilitas dan infrastruktur. Fasilitas dan infrastruktur ini meliputi ruang baca yang memadai, nyaman, dan memiliki ventilasi agar pencahayaannya yang baik. Dan yang kedua, aksesibilitas. Aksesibilitas ini memiliki jalur khusus untuk penyandang disabilitas. Jadi menyediakan area-area khusus bagi penyandang disabilitas. Dan yang ketiga, fasilitas tambahan. Fasilitas tambahan ini meliputi ruang-ruang tambahan seperti ruang diskusi,
akses internet, dan perangkat-perangkat komputer. Dan yang keempat, lingkungan ramah anak. Lingkungan ramah anak ini adalah fasilitas khusus untuk kegiatan-kegiatan edukasi anak-anak. Jadi dalam perpustakaan kecamatan itu harus menyediakan fasilitas khusus untuk anak-anak, serta anak-anak bisa beredukasi sesama orang-orang yang ada di perpustakaan. Dan yang ketiga, layanan dan kegiatan. Layanan dan kegiatan ini meliputi jam operasional. Jam operasional ini memiliki minimal dan maksimal. Minimalnya 36 jam per minggu. Jadi perpustakaan dibuka pada 36 jam per minggu dengan jadwal yang fleksibel. Dan yang kedua, kegiatan literasi seperti pelatihan IT, dan klub-klub baca. Itu dalam konsep kegiatan. Dan yang ketiga, ada layanan digital. Pada saat ini masyarakat banyak sekali yang menggunakan layanan digital, karena layanan digital ini sangat mudah di zaman sekarang ini. Layanan digital ini meliputi seperti e-book dan katalog online. Jadi layanan digital ini bisa dipakai di handphone masing-masing orang. Jadi jika ingin membaca bisa melalui handphone dan mengunjungi website seperti e-book, iPusnas, OAPEN, LCPR, dan lain-lain sebagainya. Dan yang keempat ialah SDM. SDM ini jadi dalam SDM ini perpustakaan kecamatan harus memiliki seorang pustakawan minimal lulusan D3 perpustakaan. Pustakawan harus mengikuti pelatihan pengelolaan perpustakaan secara berkala. Jadi pustakawan ini selain harus lulusan D3 perpustakaan, pustakawan ini wajib mengikuti pelatihan pengelolaan perpustakaan secara berkala. Selain itu, pustakawan ini mampu mengelola sistem otomasi perpustakaan dan memberikan pelayanan berbasis teknologi. Selain itu juga pustakawan harus mampu mengelola sistem informasi dan berbagai layanan di perpustakaan. Yang ke-5, sistem pengelolaan. Sistem pengelolaan ini menggunakan teknologi informasi untuk mengelola koleksi seperti sistem informasi perpustakaan atau disebut SIPUS, dan menyediakan teknologi informasi lainnya.
Yang kedua, tersedianya prosedur layanan standar seperti pendaftaran dan peminjaman buku. Dan yang ketiga, laporan atau evaluasi yang dilakukan secara berkala untuk memastikan meningkatkan kualitas perpustakaan kecamatan ini. Jadi di akhir harus memiliki laporan dan evaluasi agar evaluasi dan laporan itu dapat dikembangkan sedemikian rupa. Dan selanjutnya ada dampak penerapan SNI perpustakaan kecamatan. Di sini ada beberapa dampak penerapan standar nasional Indonesia perpustakaan kecamatan. Ada tiga dampak penerapan SNI perpustakaan. Yang pertama, untuk masyarakat. Bagi masyarakat, dampak penerapan SNI ini sangat untung karena akses informasi yang lebih mudah dan terstruktur, serta meningkatkan minat baca dan literasi digital. Dan yang ketiga, menciptakan masyarakat yang lebih kritis dan produktif. Jadi di sini masyarakat karena adanya penerapan SNI perpustakaan dapat mengakses informasi terkini dengan mudah dan struktur, serta meningkatkan minat baca. Dan untuk pemerintah, dampaknya ialah bagi pemerintah cukup mendukung pengembangan sumber daya manusia di tingkat lokal, menjadi indikator keberhasilan program literasi nasional. Dan bagi perpustakaan ialah menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat yang modern dan berkualitas. Dan yang kedua, menarik lebih banyak pengunjung lewat inovasi layanan dan dalam kesimpulan ini ialah SNI perpustakaan kecamatan adalah standar yang bertujuan untuk membangun perpustakaan yang berkualitas, relevan, dan inklusif di tingkat kecamatan. Dengan penerapan standar ini diharapkan perpustakaan dapat berfungsi secara optimal sebagai pusat informasi, pembelajaran, dan literasi untuk masyarakat luas. Selain itu juga, SNI ini berfungsi untuk mengatur di bidang perpustakaan. Jadi standar-standar yang harus dilakukan oleh perpustakaan kecamatan menurut standar yang telah ditentukan. Cukup sekian
penjelasan ringkasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.